Baik, marilah kita memasuki acara inti. Acara inti yaitu presentasi dengan tema penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Kusmiati, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu kegiatan kita hari ini yang akan membahas mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, khususnya di sekolah ya. Izin Pak Kepala Sekolah, saya ingin menyampaikan materi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada materi ini, mungkin kita akan buat kesepakatan dulu. Ya, ini ada dua contoh kesepakatan kelas yang akan kita buat. Pertama, saling menghargai. Yang kedua, setiap peserta diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, selanjutnya akan diisi oleh Bapak Ibu Guru. Baik, siapa dulu yang ingin memasukkan kesepakatan kelas kita? Ibu Nur? Kira-kira apa lagi tambahannya Ibu Nur? Baik, saya ulang lagi. Kita sebelum melanjutkan ke materi budaya positifnya, kita buat kesepakatan dulu yang harus kita taati ya dalam kelas ini. Nah, yang pertama itu saling menghargai. Yang kedua, setiap peserta diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu Guru untuk menambahkan kesepakatan apa yang ingin kita yakini. Dalam kelas ini ketertiban di dalam kelas, ketertiban di dalam kelas. Biasanya kalau saya tambahkan aja ya, sebelum melakukan kegiatan belajar itu kita biasanya membudayakan di mas itu salam sapa di kegiatan belajar itu. Iya, senyum, salam dan sapa. Kamu lagi? Silakan Pak Kepala. Membiasakan 3S, sapa, salam. 3S. Senyum, sapa, salam. Baik, selanjutnya Bu Aziza. Datang tepat waktu, on time. On time ya. Datang tepat waktu. Satu lagi silakan. Tambah banyak tambah bagus gitu. Nanti kalau misalnya kan di kelas itu kalau mau bertanya atau mau minta izin itu usahakan angkat tangan dulu ya. Kalau mau keluar kelas ya minta izin. Bisa izin ketika kebiasaan kita ini. Kalau berbicara juga tuh angkat tangan.
Meminta izin ketika meninggalkan kelas atau keluar kelas. Kebiasaan izin aja langsung. Oke, selanjutnya Pak Muda. Mungkin selalu fokus dalam belajar. Selalu fokus dalam pelajaran. Kira-kira yang membuat kita tidak fokus itu apa ya? Mungkin ya kebanyakan ini anak-anak ini ya masuk itu dengan membawa makanan biasanya. Makanan, ada lagi Pak ya, main HP. Nah, kita ambil saja HP-nya dalam pembelajaran, proses pembelajaran HP-nya di silent ya. Disenyapkan HP-nya. Jangan sampai kita nggak fokus gara-gara bunyi HP. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Mungkin masih ada tambahan atau sudah cukup ini? Biar kita lanjut ke pembahasan budaya positif. Semua pesannya. Oke, ini ya, ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat sendiri nih Bapak Ibu ya. Ya, bukan atas dasar paksaan siapa-siapa. Ini kita sendiri yang membuat kesepakatan. Oke, saya bacakan lagi ya, kesepakatan kelas 1 saling menghargai. 2, setiap peserta diberi kesempatan untuk berbicara. Maksudnya kalau ada peserta lain yang berbicara, yang lain mendengar. Selanjutnya, ketertiban di dalam kelas. Ini masih masih luas ya. Ketertiban seperti apa nih Bu Nur? Maksudnya nih. Tapi ketika kita diajarkan, anak-anak harus bisa mendengar dengan baik. Mendengarkan, ya. Berarti, ya, tadi ya sudah nomor 2 sama. Oke, lanjut. Membiasakan 3S, senyum, sapa, salam. Ini bukan hanya untuk peserta didik Bapak Ibu, tapi untuk kita sebagai pendidik. Selanjutnya, datang tepat waktu. Nah, ini masuk ke disiplinan ya. Lanjut lagi, meminta izin ketika meninggalkan kelas, ya harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, semua peserta mensenyapkan HP atau silent HP-nya ya, biar kita bisa lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Oke, next, lanjut ke ya PPT-nya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan, bahkan Bapak Ibu juga siap hadir dalam mengikuti aksi nyata yang saya buat ini. Mungkin tetap saya akan perkenalkan nama saya Etikus Miati, Sarjana Pendidikan. Saya diberi kesempatan oleh Allah ya mengikuti guru penggerak pada angkatan 11. Dan harapan saya semoga Bapak Ibu yang ada di sini semuanya bisa terpanggil menjadi guru penggerak. Karena pada dasarnya semua guru itu adalah guru penggerak Bapak Ibu. Ya, cuman kadang di kompetensinya kita kalah ya, kita ikut tes ini itu kita kalah, tapi saya yakin semua guru itu adalah guru penggerak. Oke, lanjut. Nah, ini ada konsep utama modul budaya positif yang akan kita bahas nanti 1 jam atau 2 jam ke depannya. Yang pertama, perubahan
pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, kebutuhan manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Oke. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini kurikulumnya berubah terus ya. Kadang apa dulu Pak? Apalah CBSA, kemudian KTSP, K13, sekarang kurikulum merdeka. Nggak tahu lagi nanti apa kurikulumnya. Tapi sama saja, semuanya sama saja isinya itu kita berpusat kepada peserta didik, Bapak. Ya, kita tujuannya kepada peserta didik. Mau kurikulum CBSA ataupun kurikulum Merdeka Belajar itu tetap kita kembalinya kepada peserta didik. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa sih pembelajaran terdiferensiasi itu? Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap individu dari peserta didik. Ya, kebutuhan apa saja? Kebutuhan apa saja? Silakan. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang bertahan hidup. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu baik jahat, buruknya itu mereka untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Bahkan pencuri pun melakukan pekerjaan itu untuk bertahan hidup. Ya. Tapi itu tidak dibenarkan. Tapi itulah kehidupan kita, ya sebenarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kita ingin diberikan kasih sayang, Bapak Ibu. Kita nggak pengen dibenci ya. Kita pengennya disayang-sayang aja kayak gitu. Kemudian ada penguasaan. Nah, manusia itu memiliki sifat kuasa, ya. Itu semua manusia itu ada dalam pikiran, hatinya juga ada. Kemudian kesenangan. Semua orang pengen senang. Terus ada kebebasan, kita tidak ingin dikekang karena kita sudah merdeka. Ini baru kita sudah menghadapi 17 Agustus, berarti kita sudah merdeka. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita. Nah, gitu ya. Nah, proses pembelajaran dengan paradigma baru ini kita wujudkan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil belajar Pancasila itu apa? Ada lagunya itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya, kayak gitu ya. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu adalah yang harus kita wujudkan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Next. Nah, ini adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Nah, kita sering bilang disiplin ya. Masuk sekolah disiplin, tepat waktu dan bla 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 gitu ya. Nah, disiplin ini dilakukan oleh setiap individu ya dengan mendapatkan kepatuhan, yaitu kita mematuhi setiap aturan-aturan yang berlaku di mana saja, baik di sekolah maupun instansi-instansi lainnya. Itu juga berlaku untuk peserta didik kita, Bapak Ibu ya. Terkadang dengan adanya kata disiplin itu kita merasa tidak nyaman. Ya nggak, merasa tertekan. Jam 7 harus hadir. Kalau tidak, nanti saya akan dapat hukuman. Ini bisa si peserta didik kita ya. Terus bagaimana? Nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Tadi sudah awal-awal kita sudah membuat kesepakatan kelas. Oke, lanjut. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, adanya perbuatan itu karena ada yang ingin terpenuhi. Kayak tadi ya, kebutuhan manusia tadi ingin
kita penuhi, terus kita bisa melakukan jalan yang baik dan yang buruk. Tapi itu tujuannya sama, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan tertentu. Ini yang harus kita lakukan, ada 3 cara. Menghindari ketidaknyamanan. Ini kita fokus kepada peserta didik Bapak Ibu, ya. Yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Karena ini sudah menimbulkan rasa ketidaknyamanan kepada peserta didik. Nah, di paradigma baru ini, inilah proses kita secara bertahap Bapak Ibu mungkin agak berat ya. Biasanya mindset pemikiran kita bahwa kalau anak-anak nggak dikasih efek jerah ya nggak bakalan jerah ya. Nah, lewat program guru penggerak ini luar biasa Bapak Ibu, di sini kita diberikan pembelajaran yang berdiferensiasi bahwa di mana kita selalu memenuhi kebutuhan peserta didik, baik dari minat, kemudian bakat maupun gaya belajarnya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan, biasanya reward ya. Reward. Kalau misalnya anak-anak berprestasi, kita selalu memberikan hadiah ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini pembelajaran budaya positif ini tidak boleh. Kenapa? Ini alasannya. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan merupakan motivasi ekstrinsik. Maksudnya motivasi dari luar, tidak dari diri sendiri. Kalau nggak ada reward ya nggak mau belajar. Kalau nggak dikasih hadiah nggak mau belajar. Itu maksudnya adalah motivasi ekstrinsik, ya, bukan intrinsik, bukan dari dalam keinginan dia sendiri. Selanjutnya, menghargai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena nilai kebijakan merupakan motivasi intrinsik. Nah tadi ada motivasi ekstrinsik, sekarang adalah motivasi intrinsik. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan kepada siswa? Kemarin kepala sekolah sudah membuka wacana ini di WA Group ya. Inginnya siswa ini seperti apa sih? Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu. Nanti saya kasihkan tas post-it ya untuk mengisi nilai kebajikan apa yang kita inginkan untuk peserta didik kita. Baik, saya akan bagikan kertasnya. Semua kebajikan apa yang kita usulan di sekolah ini. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nanti biar kita rangkum ya, kita ambil yang terbaik daripada yang terbaik.
Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai silakan ditempelkan. Nggak usah ditulis nama ya. Sudah selesai ya Bapak Ibu. Baik, saya akan bacakan nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan atau yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru SDN 23 Bekasi. Ya, yang pertama disiplin, dan rasa tanggung jawab. Ya, selanjutnya nilai keagamaan, akhlak ya. Kemudian akhlak. Ambil akhlaknya, kita singkat dengan akhlak. Oke, lanjut. Gotong royong. Gotong royong. Yang lanjut ini nomor 3.
Gotong royong. Gotong royong, kemudian tanggung jawab sudah ya tadi di nomor 1. Ya lanjut, ini menumbuhkan rasa empati, ya, dan perhatian terhadap orang lain. Itu empati saja, kita ambil empatinya, rasa empati. Kemudian selanjutnya menanamkan sifat tentang pentingnya ilmu dalam hidup. Apa ini? Menanamkan sifat pentingnya ilmu dalam hidup. Ini kita ambil apa ya? Kita simpulkan apa ini? Kira-kira mana namanya tadi? Kira-kira apa itu? Ya. Kira-kira ini kita ambil kesimpulannya apa nih? Pentingnya ilmu dalam hidup ini apa nih? Belajar ya? Disiplin ilmunya. Oke, ambil disiplin ilmu. Ilmu. Kemudian selanjutnya sikap hormat, saling menghormati, ya, saling menghormati. Selanjutnya, rasa kebersamaan antar siswa, kita ambil gotong royong saya sudah mewakili. Kemudian apalagi ini, memberikan pemahaman dan kesadaran penuh kepada diri siswa bahwa datang ke sekolah dalam menuntut ilmu adalah sebuah kebutuhan. Ini kita simpulkan apa ini? Baca ulang. Oke. Memberikan pemahaman dan kesadaran penuh kepada diri siswa bahwa datang ke sekolah dalam menuntut ilmu adalah sebuah kebutuhan. Maksud disiplin ya. Ya, sudah mewakili. Oke, lanjut lagi. Seorang guru perlu pendekatan secara sosial terhadap siswa, murid, sehingga siswa tidak canggung. Nah, ini apa nih nilai kebajikannya kira-kira ini? Apa kira-kira? Semangat. Percaya diri. Percaya diri. Masukkan percaya diri. Harus itu ya. Jangan kita menjadi seorang guru yang ditakuti, tapi jadilah guru yang disayangi dan disenangi. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang kita akan tanamkan nilai-nilai kebajikan ini di sekolah kita, yaitu sekolah tercinta ya, SDN 23 PK. Ya, yang pertama disiplin dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, nilai apa ini? Akhlak. Ya, akhlak ya. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, rasa empati. Yang kelima, disiplin ilmu. Yang keenam, saling menghormati. Yang ketujuh, percaya diri. Ini yang perlu kita. Yang poin terakhir inilah yang harus kita tingkatkan kepada peserta didik kita. Karena saya lihat peserta didik kita masih kurang percaya diri. Padahal sebenarnya anak-anaknya itu adalah anak-anak yang kreatif, ya, yang kreatif, yang inovatif. Cuman percaya dirinya ini yang masih kurang. Jadi itulah
itulah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan rangsangan kepada siswa kita agar mereka selalu percaya diri. Nah, tadi sudah kita mulai melakukan proses itu dengan mengajak anak-anak ikut perlombaan. Nah, itu salah satu cara kita untuk menanamkan kepercayaan diri terhadap siswa. Lanjut di materi tadi. Ya, ini sudah ya. Next. Nih, konsep disiplin identitas gagal. Identitas gagal, Bapak Ibu. Hukuman. Ya. Oke lah, kemarin masih kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Kita juga pernah merasakan dihukum oleh Bapak Guru kita ya. Dan alhamdulillah sekarang ini adalah hasil didikan dari Bapak Ibu guru kita ya. Tapi dalam paradigma belajar baru ini, kita dituntut untuk tidak lagi memberikan hukuman Bapak Ibu, ataupun memberikan reward atau penghargaan. Ketika kita memberikan hukuman, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama itu menyakitkan, ya. Kemudian tidak nyaman. Yang ketiga murid takut, yang keempat memaksa murid, terus yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, ini akan membuat murid kita tidak percaya diri. Selanjutnya, penghargaan. Ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini kurang tepat Bapak Ibu. Tapi ini kan sudah turun-temurun ya dari guru-guru kita. Kalau kita dapat juara ya dikasih hadiah, ya. Ternyata pada paradigma baru ini kita tidak boleh lagi memberikan yang namanya penghargaan. Apa yang akan terjadi jika kita memberikan penghargaan? Pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau ada sifat iri. Padahal ada nih kasus dia pintar tapi temannya nyontek, di sampingnya nyontek, malah yang dapat juara yang nyontek. Ya pastinya adalah keluar sifat iri temannya yang seharusnya dia dapat juara. Nah, itu adalah efek dari kita memberikan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas, karena setiap anak itu memiliki kebutuhan berbeda, Bapak. Ya, berbeda. Saya dengan Pak Kepala ini hobinya berbeda, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memasakkan dalam segi pengetahuan. Misalnya matematikanya harus cerdas semua, nggak bisa. Karena ada juga yang pintar di menyanyi, di seni, yang kayak gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, secara tidak langsung kita sudah merampas harga diri anak-anak, karena kita sudah menilai bahwa kamu tidak pintar, ini pintar, ya, dengan kita memberikan reward atau penghargaan. Padahal tujuan guru-guru itu memberikan reward itu untuk memotivasi. Sebenarnya ya, kita bertujuan untuk memotivasi agar siswa itu memiliki jiwa saing, ya, lebih fokus untuk melakukan pembelajaran. Tapi karena ada beda anak, beda pemikiran, ya. Ketika diberikan penghargaan buat temannya, dia akan muncul rasa iri, kemudian tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri, karena dirasa dia tidak mampu bersaing dengan teman-teman yang lain. Next. Nah, ini adalah solusi kita untuk menghilangkan tadi hukuman dan penghargaan. Ada namanya konsekuensi. Konsekuensi ini adalah ketika kita melakukan kesalahan itu kita sendiri sadar, oh saya salah. Nah, nanti ada lanjutan ke keyakinan kelas. Nah, lanjut. Ya, ini ya. Nah, apa sih hasilnya jika kita melakukan konsekuensi? Satu, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring. Nah, guru harus menjadi monitoring untuk siswanya itu secara berkala ya, berkelanjutan. Jangan hanya sekali saja kita melakukan monitoring. Kemudian stimulus, memberikan rangsangan.
respon terhadap peningkatan pencapaian prestasi siswa. Kemudian murid menghormati aturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maka dengan sendirinya peserta didik itu akan merasa diri bahwa ini yang saya lakukan ini adalah salah. Nanti ada caranya Bapak Ibu, nanti ada posisi kontrol yang harus kita lakukan kepada peserta didik. Oke, restitusi. Murid, enggak usah tunggu sebentar ya. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dan selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Nah, selanjutnya ini ada posisi kontrol. Nah, ini ya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan 6, fokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Lanjut. Nah, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika hukuman, ini yang akan dilakukan oleh guru ya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Ini yang biasa kita lakukan Bapak Ibu ya. Kadang kalau tidak hormat bendera disuruh pungut sampah, membersihkan WC. Kemudian apalagi masih banyak ya yang kita lakukan ketika siswa itu tidak mengerjakan PR. Ya. Kadang kita menggunakan hukuman fisik. Ada juga hukuman verbal. Kita memojokkan anak itu masuk ke hukuman verbal. Lanjut, konsekuensi. Apa yang anak-anak itu lakukan kalau ada konsekuensi? Konsekuensi ini berasal dari keyakinan. Guru memberikan konsekuensi untuk apa ini? Mengerjakan PR-nya secara berkala ya. Dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk memperbaiki masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini ya, 3 cara kita memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi ketika siswa tidak mengerjakan PR. Nah, yang terakhir ini adalah solusi yang paling tepat untuk pembelajaran paradigma baru. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Baik Bapak Ibu, biar tidak membosankan ya, ini bosan ya. Kita buat permainan saja dulu ya. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, silakan berdiri. Nanti kita lanjut ke materinya. Ya, berdiri saling berhadapan ya, saling berhadap-hadapan. Saling berhadapan. Ya. Biar tidak kelihatan sekali ngantuknya ya, membosankan. Jadi kita buat permainan. Silakan tangannya ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, pilih saja mana yang pendek, mana yang panjang. Ya, silakan. Ya.
Mau pendek, ada yang panjang. Satu orang pendek, ada satu orang yang panjang. Ya. Nanti yang panjang ini yang nepuk tangan temannya yang pendek tadi itu ya. 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 Kalau saya bilang nepuk nanti berarti ditepuk. Kalau saya bilang panjang. Kalau saya bilang pendek. Tapi yang ini nggak usah bergerak yang tangannya pendek ya. Yang tangannya panjang aja yang bergerak, disuruh panjangin, disuruh pendek. Oke, siap. Atau sama ceweknya dulu lah. Ya ditukar dulu posisinya. Diswati minta tolong. Ya. Siap-siap ya. Nanti kalau yang ketangkap tangannya kita kasih hukuman ya. Ya, sudah siap? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Panjang, pendek. Jangan. Gini ya. Jadi panjang. Sedikit panjang, pendek. Tangkap. Nah, misalnya kita langsung tangkap, langsung deketin ya sama tangan. Yang lainnya sit nih yang pendek. Jangan sampai ketangkap. Ulang ya. Biasa kalau ketangkap kita kasih hukuman. Oke, lanjut. Ya, siap ya. Panjang, pendek, panjang. Pak kepalanya yang kena itu kita kasih hukuman pak kepalanya. Oh, sengaja ya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali tempatnya. Oke. Ya, baik. Lanjut lagi ya untuk 5 posisi kontrol restitusi. Sambil di mana yang sudah disajikan. Ya, lanjut ya. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisinya kita sekarang ini yang di mana ya? Nah, yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira nih, Pak Kepala posisinya yang mana sekarang Pak Kepala? Saya Nomor 1 ya. Saya termasuk semuanya. Oh, Pak Darnya semuanya. Kalau Ibu Azza posisinya yang mana? Sikonnya. Oh, semuanya juga ya. Tergantung skon ya. Pada pembelajaran yang tadi yang sudah kita lewati, yang tidak boleh itu adalah yang pertama ini ya, penghukum. Ya, kita kalau hari ini kita masih menghukum, besoknya kita sedikit demi sedikit kita mengubah mindset berpikirnya kita. Karena kenapa tadi sudah saya bacakan tadi apa efeknya jika kita suka menghukum. Pembuat rasa bersalah juga jangan ya, karena akan membuat anak itu tidak percaya diri. Gara-gara kamu nih, ibu dimana kepala sekolah. Nah, jadinya anak itu tidak berani lagi mengembangkan bakatnya, tidak lagi berani untuk memperlihatkan kemampuan akademiknya, tidak berani lagi, karena dia sudah merasa sebagai orang yang bersalah. Kemudian yang mana? Teman, ya, bisa ya kita jadi teman. Sebelum menjadi pemantau dan manajer, ayo kita berteman dulu dengan siswa kita. Ajak mereka berbicara dari hati ke hati, buat mereka mengeluarkan unek-uneknya jujur apa yang terjadi di rumah. Karena terkadang anak-anak ini, tingkah laku anak-anak itu tergantung dari apa yang mereka dapatkan di dalam keluarga, Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali anak-anak yang broken home itu menyebabkan anak-anak itu menjadi berperilaku yang aneh, berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena kenapa? Karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang. Oke, lanjut lagi ya. Pemantau ya, kita sebagai pemantau kita melihat apa yang dilakukan anak-anak, tapi tidak harus kita melepas. Ya, kita tidak melepas begitu saja apa yang dilakukan anak, tapi kita juga membantu dalam proses pengembangan bakat dan minatnya. Kemudian ini yang paling tinggi ini adalah manajer, ya. Yang paling tinggi ini adalah manajer, dan mungkin agak sedikit kesulitan kita ketika kita pada posisi manajer ini, Bapak Ibu. Karena kita dilatih kesabaran. Ketika anak nakal, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi kita pertanyakan,
kenapa kamu kayak gitu nak? Nggak boleh. Nah itu yang harus kita lakukan. Kita tanyakan apa sebabnya, kenapa bisa seperti itu. Nah ini yang paling sulit Bapak Ibu ya di manajer, tapi insya Allah semua Bapak Ibu guru bisa ya. Oke lanjut. Nah ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita dalam posisi penghukum, yang pertama kita harus menyuruh siswa kita untuk mematuhi aturan sekolah. Kemudian kita memberi hukuman, misalnya seperti suruh berdiri di depan kelas dengan memegang kuping, atau berdiri di depan yang bendera untuk memberikan hormat. Itu merupakan hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu bilang kamu tuh nggak boleh mengecewakan ibu, kamu itu nggak boleh bikin malu ibu. Nah itu adalah salah satu cara kita memberikan rasa bersalah kepada peserta didik. Kemudian teman, nah ini ya, ayolah buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Nah kita di sini tidak membunuh karakter anak, ya kita tidak menyalahkan anak, ya kita merangkul anak. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini di posisi pemantau ini kita menyadarkan anak-anak bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan mengingatkan kembali tentang konsekuensi dan aturan yang sudah disepakati. Kemudian di manajernya. Nah ini yang lebih sulit lagi. Kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jelas-jelas anak-anak bilang nggak tahu ya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kita tambah emosi nih. Sudah anaknya salah, terus anaknya menyangka lagi kalau dia punya salah. Nah disinilah tingkat yang paling tinggi kita disuruh untuk bersabar. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, gitu ya. Lanjut. Nanti ini akan dibahas di keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, antara keyakinan dan peraturan ada perbedaan. Kira-kira apa ya perbedaannya? Mungkin Pak Kepala, perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu apa? Ini aja. Coba padan. Kira-kira keyakinan dan peraturan itu tidak sama. Ya, tidak sama. Apa sih keyakinan? Apa sih peraturan? Nah ini ada contoh ilustrasi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biasanya kalau keyakinan ini Bapak Ibu ini adalah turunan dari peraturan yang disepakati bersama antara guru dan peserta didik. Ya. Kalau peraturan itu tidak, peraturan itu dibuat sekolah dan harus dilakukan oleh semua warga sekolah, dipatuhi. Itu bedanya ya. Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Kayak tadi di awal kita sudah buat kesepakatan ya. Itu masuk ke keyakinan kelas. Ya. Jadi kita meyakini, kita nggak berani lagi main HP. Kita saling menghargai, semua disebutkan kesempatan untuk berbicara. Itu ya. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Ayo. Kemudian kira-kira kenapa kita disuruh pakai helm? Untuk apa? Untuk keamanan, betul ya. Nilai kebajikan di sini adalah untuk keamanan. Tidak mungkin polisi itu menyuruh kita untuk memakai helm, tapi itu banyak mudaratnya buat kita. Tapi kebanyakan adalah positif buat kita sendiri. Ya, keamanan. Kepala kita bisa aman ketika kita terjatuh atau terbentur. Kenapa kita memilih
memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira kenapa? Ini nilai kebajikan apa yang kita dapat di sini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, kira-kira penggunaan masker itu untuk apa? Ya, untuk menjaga kesehatan kebersihan ya. Nah, selanjutnya next ya, kita selesaikan ya. Nah, ini adalah contoh gambar kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seharusnya harus hadir semua Bapak Ibu gurunya ya, biar kita langsung buat keyakinan kelas dan kita tempel di dinding kelas masing-masing. Enggak kelihatan ya, coba kasih warna hitam di sini. Biasanya ini abstrak dari peraturan ya, lebih baik dari peraturan maksudnya. Kemudian mana nih? Berupa pemetaan universal, kita memetakan apa yang diinginkan oleh kita dan siswa. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya, karena kan memberikan hal-hal positif untuk siswa dan guru, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, Bapak Ibu. Kita tidak memaksakan dengan kebutuhan kita, tapi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada beberapa cara untuk kita meyakini keyakinan kelas. Restitusi, segitiga restitusi. Coba segitiga restitusi itu yang di bawah. Nah, ini cara kita untuk meyakinkan keyakinan kelas ya, Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Ketika siswa itu melanggar aturan atau keyakinan yang sudah kita buat, maka inilah cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya seperti ini ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita jangan buat anak takut dulu. Kenapa kamu sih? Kayak gitu ya. Kita oke lah, nggak apa-apa. Kita semua pernah melakukan hal yang sama, pernah berbuat salah. Nah, seperti itu ya, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Apapun yang dilakukan itu pastinya ada alasan. Nakalnya anak-anak pun ada alasan. Bisa saja dia pukul temannya karena dia dipukul duluan sama temannya. Ya, mungkin seperti itu, atau temannya mengejek, maka teman yang lainnya akan marah. Nah, itu adalah alasan. Jadi kita tanyakan, kamu kenapa? Alasannya apa? Kenapa kamu bisa pukul si Andi misalnya? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang puncak akhirnya. Kita tanyakan kembali aturan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Kamu masih ingat nggak kesepakatan apa yang sudah kita buat? Misalnya saling menghormati atau saling menghargai. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan itu sudah tepat belum? Nah, seperti itu ya. Kalau dia ingat dengan keyakinan kelas, dia akan merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, tanpa kita memberi hukuman, mereka sudah sadar tentang apa yang sudah mereka lakukan. Ini contoh segitiga restitusi ya. Kita harus melakukan konseling atau konsultator ya. Ya, konseling ya. Kita memanggil anak tersebut, kita bicara dengan hati-hati menggunakan segitiga restitusi. Kita tanyakan apa yang menjadi penyebab dia seperti itu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas modul 1.4 aksi nyata ya, budaya positif. Semoga apa yang sudah atau hari ini kita dengarkan, kita baca, menjadi motivasi kita ke depan, perbaiki kita ke depan. Tidak ada manusia yang bersalah, tidak ada manusia yang tidak salah, tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Semua pasti sudah melakukan kesalahan, tapi
yang kita perlukan hari ini adalah kesadaran diri kita untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik untuk ke depan. Terima kasih Pak Kepala. Harapan saya adalah semoga Bapak Ibu termasuk Pak Kepala nih harus ya menjadi guru penggerak, karena tidak bisa kita memiliki kuasa kalau kita tidak memiliki sertifikat. Ya Pak Kepala ya, kita mau jadi guru penggerak tapi kita tidak memiliki identitas diri, pengakuan. Nah jadi nanti kalau ada yang ingin ikut jadi guru penggerak, insya saya akan membantu sampai selesai. Ya Bapak Ibu, yang penting sudah terpenuhi syarat-syaratnya 5 tahun mengajar ya. Ya mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.